Oke teman-teman, jadi ini aku baru nyampe banget guys. Perjalanannya sangat melelahkan dan capek banget. Ada sebuah kendala guys. Apa itu? Jadi nanti lah aku ceritain lah ya. Ada kendala kenapa aku nggak bisa. Pokoknya nanti aku sampein. Jadi aku sampai di kebun karet Mbah Duloh. Mbah Duloh ini sangat terkenal banget teman-teman. Selain dia itu tokoh masyarakat atau seorang dukun gitu guys, dan di sini aura mistisnya gila, ngeri banget guys, seriusan. Nanti aku ceritain ya, nanti malam ya.
Bosku, makan dulu bosku. Oke teman-teman, ini ya makan ya. Bismillah dulu. Enak guys, nggak pahit kok. Soalnya tadi direbus dulu. Gurih. Aku tambah lagi ya. Habisin dulu nasinya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang lagi di channel saya, sama saya sendiri, Jelly. Sebelumnya saya seperti biasa selalu mengucapkan banyak banget terima kasih kepada yang menonton, mensubscribe, dan yang mendukung channel ini. Saya mengucapkan banyak banget terima kasih. Dan dimanapun kalian berada, yang belum ngopi silahkan ngopi dulu. Ya nggak kopi juga nggak apa-apa. Dan yang sedang ngopi, ngeteh, atau apapun itu bentuknya, ayo kita seruput kopinya bareng-bareng teman-teman. Jangan lupa ketika kita menyeruput kopi itu harus hilangkan semua benak yang ada di dalam pikiran kita guys, supaya lebih mantap. Ayo teman-teman. Subhanallah, nikmatnya. Lagi ya, kurang guys, kalau satu seruput itu kurang. Ayo lagi. Nah teman-teman, jadi aku sekarang itu ada di sebuah daerah atau sebuah perkebunan karet. Perkebunan karet ini sekarang sudah dikelola sama pemerintah ya. Nah pada waktu tahun 1980 lalu ya, tahunnya tahun segitu kira-kira, di sini itu ada seorang kakek ya, seorang kakek yang waktu itu umurnya sudah 68 tahun kira-kira segitu. Namanya atau biasa disebut adalah Mbah Duloh ya. Jadi Mbah Duloh ini teman-teman, dia itu hidup sebatang kara di sini. Sebatang kara di sini. Dulu itu ada di sebelah sini ya, di depan aku itu kira-kira 100 meter ada sebuah bangunan, yaitu gubuk gitulah ya. Gubuk, hanya satu-satunya gubuk yang ada di perkebunan karet ini teman-teman. Jadi cuma satu-satunya itu ya, dan ditempati oleh Mbah Duloh. Nah Mbah Duloh ini apakah petani biasa? Bukan teman-teman. Jadi Mbah Duloh ini adalah seorang atau petani, sekaligus seorang yang menekuni dunia hitam ya, atau bisa dibilang kalau sekarang itu dukun ya, dukun santet, teluh, dan sebagainya.
Di sini dia tuh memang nggak ada tetangga ya, ya wajar lah ya, orang dia cuma gubuk satu-satunya. Nah, jadi dia ini sering banget melakukan hal-hal kayak gitu. Tamu-tamunya yang datang dari luar daerah itu ke sini, dia itu untuk minta nyantet, minta teluh kayak gitu-gitu. Dan seketika singkatnya Mbah Duloh ini meninggal, guys. Meninggal dengan cara dia itu gantung diri, teman-teman, gantung diri karena di sini nggak ada penduduk ya kan, karena ya namanya pada tahun itu kan di sini memang nggak ada siapa-siapa yang menempati ya, cuma Mbah Duloh itu gantung diri di samping gubuknya, guys. Nah, gantung diri otomatis kan ya, mayatnya ini nggak ada yang menemukan sama sekali, hanya sisa-sisa bagian tulangnya, teman-teman, bagian tulangnya dari kepala sampai sini aja nih ya, jadi masih posisi tergantung. Nah, bagian kaki ya, dari perut ke kaki itu udah nggak ada, guys, udah nggak ada. Dan itu mengerikan banget ya. Bayangin aja loh ya, gantung diri tinggal tulang kayak gitu. Banyak orang yang bilang atau mengada-ngada atau bisa dibilang ngomongin Mbah Duloh ini, almarhum ini, tulang bagian bawahnya itu dimakan sama sesembahannya, atau bisa dibilang raja jin, guys, raja jin yang dia itu, astagfirullahaladzim, ya Allah, merindingnya, guys. Ini menurut cerita warga sini ya. Jadi dia itu dimakan atau dia itu bagian perutnya itu dibawa sama raja jin ke alamnya, guys. Dan banyak desas-desus yang bilang bahwa Mbah Duloh ini, teman-teman, sekarang menjadi sosok pocong, guys. Jadi ini bukan cerita-cerita yang biasa di YouTube itu ya, yang katanya Mbah Duloh, hantu Duloh, pocong Duloh. Tapi ini memang pernah terjadi, teman-teman, dan emang ini ada, guys. Nah, di sini kalian melihat aku pasti nggak pakai tenda ya, karena sengaja aku nggak diriin tenda. Apa alasannya? Karena aku dilarang bermalam di sini, teman-teman. Nggak boleh diriin tenda, nggak boleh lebih dari jam 12 malam berada di kebun ini. Karena tadi aku waktu masuk ke arah sini itu ada petugas penjaganya ya, penjaga perkebunan karet ini itu melarang, guys. Nggak boleh mendirikan tenda, nggak boleh bermalam di situ, batas maksimal jam 12 malam. Kalau jam 12 malam aku ketahuan belum meninggalkan tempat ini, akan dikenakan sanksi ya. Daerah perkebunan ini sudah beralih fungsi ya, ada yang ditanemin jagung, ada yang ditanemin jeruk, duren, duku. Kalau pada waktu tahun itu, waktu zamannya Mbah Duloh ini tinggal di sini, ini semuanya karet, guys. Perkebunan atau bisa dibilang hutan karet ya, karena nggak ada penduduk ya, cuma satu-satunya yaitu Mbah Duloh itu, teman-teman. Nah, ya sayang banget, teman-teman, sayang banget ya kita nggak bisa bermalam di sini, karena memang begitu peraturannya, kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Yang jelas nanti jam-jam 11 atau jam setengah 12 ya, jam 11 lah ya, kita eksplor lokasi ini, teman-teman. Dan sejujurnya, teman-teman, waktu aku masuk daerah sini, ini sekarang udah jam 10-an ya, kurang lebih. Ini merinding banget, teman-teman. Selain merinding, ini kayak ada ini apa, bau-bau apa ya, bisa dibilang amis, tahu bau bau amis, tapi ada bau bangkainya gitu loh. Bau amis, ada bau amisnya, tapi ada bau bangkai, kayak yo ini kayak koreng, tahu nggak, bau koreng itu kayak gitu, yang tadi selewat itu kecium sama aku, teman-teman. Dan di sebelah kiri aku ini ya, ini kayak ada sosok cewek, teman-teman, nggak tahu cewek atau apa ya, bentuknya itu putih-putih itu, teman-teman, putih-putih gitu. Ini bisa, mungkin bisa dibilang kuntilanak ya,
putih-putih. Jadi palaknya itu cuma segini teman-teman nih. Jadi kanan itu nggak ada, sebelah kiri itu ada guys. Di sebelah kiri ini nggak jauh lah dari aku, sekitar 10 meteran. Dan ini merhatiin terus teman-teman. Gila, dia ini kayaknya dia itu tadinya tuh jauh teman-teman ya, jauh ya. Kok semakin kesini semakin sini itu semakin mendekat guys. Nah sekarang udah lumayan agak mendekat lagi. Tapi ya udah biarin aja guys ya. Tunggu nanti jam 11 malam kita explore lokasi ini. Mantap, aku sekarang mau istirahatan dulu bentar ya. Mantap. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang udah jam, bentar ya guys. Ya HP-nya. Jam 23.10 menit, jam 23.10 teman-teman ya. Ininya burem guys, jam 23.10. Loh. Jadi langsung aja kita explore lokasi ini teman-teman ya. Aduh gila, ini bener-bener angker banget teman-teman tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Doain ya teman-teman supaya dapat sini simbah dulahnya nongol. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dilempar guys, ada yang ngelemparin ini guys. Baterai guys, ntar dulu guys. Ngambil baterai dulu guys. Wow. Bodoh. Biarin lah. Ntar ya teman-teman ya. Ntar dulu, ntar sabar. Aku kelarin ini dulu. Aku tadinya mau ngasih pantek gitu di pohon, tapi malah getahnya nongol semua getah tuh. Enggak lah ya. Ini siapa tadi yang ini? Aduh. Bentar guys. Assalamualaikum. Oh bener ya, ada yang jawab guys. Di atas pohon langsung ada yang jawab. Mbak Duloh, kasih tahu jawabannya Mbak Duloh. Assalamualaikum. Belum ada tanda-tanda guys. Ya jadi kalian lihat sendiri guys. Bagian ini karet semua guys, sampai sana tuh ujung. Rapih ya, tersusun gitu. Dan sekarang itu sudah dikelola sama pemerintah ya, karena ini memang tanah negara guys.
Jadi tanah negara yang pada waktu dulu itu digarap gitu ya sama Mbah Duloh gitu teman-teman. Dan sekarang udah diambil alih lagi sama, astagfirullahaladzim guys. Oke, jadi aku kasih tahu teman-teman ya. Nih ya, si kuntilanaknya itu ya, ini nggak tahu kun atau bukan, dan ini bisa jadi hanya imajinasi aku aja guys ya. Jadi di sini tadi waktu aku ngobrol sama kalian itu ada cewek ya, yang mukanya itu kebelah ya. Ini di sini teman-teman, yang awalnya dia itu ada di daerah sana tuh ya, agak jauhan, dan dia kayak astagfirullahaladzim, merinding banget guys. Dan dia itu ngedeket ke sini teman-teman. Astagfirullahaladzim, Mbah Duloh. Di mana Mbah Duloh? Kita ke arah atas ya. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi di sini teman-teman ya. Nih. Oh ya Allah, merinding banget guys. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini ada apa di sebelah sini guys? Subhanallah. Assalamualaikum. Oke, jadi gini guys. Jadi dulu di daerah ini ya, tepatnya di sini ya, itu adalah gubuknya Mbah Duloh teman-teman ya. Di sini nih, tempat tinggal Mbah Duloh. Dan sekarang karena sudah nggak ditinggali, udah lama banget ya kan, dan nggak terurus, akhirnya terbongkar ya, rusak dengan sendirinya, terbongkar. Allah Akbar guys. Kamu itu Mbah Duloh ya? Halo. Subhanallah teman-teman. Hah? Coba di bagian atas ini, jangan-jangan Mbah Duloh di atas. Mbah. Allah Akbar guys. Mbah. Nah sekarang tinggal gubuk kecil kayak gini doang ya sekarang ya. Dan ini sekarang udah ada tanaman pisang, tanaman jati. Dulu ini nggak ada sama sekali pisang-pisang begini teman-teman. Jadi menurut sumber yang aku peroleh gitu ya, ini udah banyak tanaman karena sudah dialih fungsikan ya. Jadi bukan full hutan karet. Dulu sih hutan karet. Subhanallah Mbah. Subhanallah. Teman-teman, tadi kalian kayak ngedengar suara orang ketawa, tapi kayak suara orang ketawa yang gede gitu teman-teman. Nah, Mbah, Mbah, Mbah Duloh. Di mana Mbah? Coba tunjukin diri kamu Mbah. Apa benar kamu sekarang jadi pocong ya Mbah? Allah Akbar. Subhanallah. Subhanallah teman-teman. Allahu Akbar guys. Jantungan aku guys. Aduh. Ntar dulu guys. Duh, kaget banget guys. Aku guys, seriusan teman-teman. Kagetnya minta ampun ini. Aduh, lemes langsung guys. Aku tuh kalau udah kena
kaget gitu udah lemah langsung teman-teman. Sini ya, nih dia kayaknya nggak senang sama aku. Ayo Mbah, apa sekarang kamu jadi pocong Mbah? Allah Akbar teman-teman. Ah Mbah, itu kamu ya Mbah? Hah? Kamu bukan Mbah? Teman-teman di belakang aku, astagfirullahaladzim guys. Suaranya di belakang aku guys. Allahu Akbar guys. Kita putar guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya deket banget guys. Suaranya deket banget teman-teman. Subhanallah, ya Allah. Mbah dulu. Oh iya teman-teman, ada yang belum aku ceritain juga. Allah Akbar, iya ada yang ketawa. Ih, kata dia. Hah? Ih, kata dia teman-teman. Hah? Oke, jadi gini teman-teman. Jadi petugas perkebunan di sini teman-teman itu nggak ada yang betah teman-teman. Nggak ada yang betah menempati atau mengurus ladang ini. Makanya sekarang ini kayak nggak keurus gitu kan ya. Rumputnya ada sedikit nggak keurus gitu ya. Karena dia sering melihat sosok pocong yang katanya itu adalah Mbah Duloh atau jelmaan Mbah Duloh guys. Makanya petugas di sini itu gonta-ganti terus guys, subhanallah. Oke guys, maju lagi dikit guys. Ya Allah guys, teman-teman. Subhanallah, ya Allah, ya Rabbi. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mbah. Kita belum menemukan ya sosoknya, hanya suaranya aja teman-teman, dan itu deket banget tadi. Kayak ada sosok di belakang aku guys. Subhanallah. Ini pohon apa ya? Pohon randu guys ini guys. Ini udah nggak pernah ada yang nempatin teman-teman, kelihatan ya gubuknya udah rewet banget guys. Coba cek bagian atas guys, siapa tahu nangkring di atas Mbah Duloh. Nggak ada guys, suaranya aja. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, kayak ada yang loncat-loncat teman-teman. Ayo Mbah, kamu itu ya Mbah, loncat-loncat Mbah. Teman-teman. Ya. Astagfirullahaladzim. Tuh teman-teman, di mana sih? Subhanallah Mbah. Mbah Duloh. Ya Allah teman-teman. Aduh, merinding banget guys. Allah Akbar. Sini, ke sini. Mbah Duloh ya. Mbah Duloh. Subhanallah teman-teman, ngeri banget guys. Ya Allah. Tadi udah jam setengah 12 ya, jam 11 lewat ya. Waduh, kita nggak bisa lama-lama terus di sini teman-teman. Takut ntar petugasnya marah guys. Jauh-jauh malah nggak bisa ngecamp di sini. Jengkel sebenarnya teman-teman aku. Asli. Cuman ya kayak gimana ya. Ini pohon randu nih. Astagfirullahaladzim teman-teman. Nih ya. Nih. Di sini nih, lihat nih. Ntar dulu guys. Subhanallah, merindingnya Allah Akbar, merinding banget guys. Lihat ini enggak teman-teman, pohon cabang 2 ini guys. Ini ada kuntilanaknya teman-teman. Nih, Allah Akbar tuh ya. Ini nih. Astagfirullahaladzim, merinding semua sampai kaki-kaki.
Ntar dulu guys, ntar dulu guys. Kuntilanak yang tadi nih ngeliatin kita terus nih. Nih, aku matiin siapa tahu dia kelihatan ya. Assalamualaikum, ayo mbak. Ya malah nggak kelihatan guys. Ntar pakai mode paling rendah. Ini pakai mode paling rendah. Kita deketin guys. Siapa tahu dia mau nongol. Ya Allah guys. Siapa tahu dia mau nongol ya teman-teman. Assalamualaikum. Mbak, mbak. Kamu coba ini tunjukin mbak. Ayo. Jadi teman-teman ini mungkin silakan kalian artikan sendiri guys. Apakah ini aku hanya berimajinasi? Bisa jadi ya, kita pikirannya positif aja guys. Atau memang benar ya, yang indigo mungkin apa betul ya. Ini mode super turbo, kita mode biasa aja. Astagfirullahaladzim teman-teman. Hampir 20 menit deh, gila. Capek guys. Bentar teman-teman. Oh loh guys. Tadi ada yang lewat sini nih. Desas-desus doang ya, apa mungkin, tapi tadi ada fenomena kok. Nggak tahu tapi ketangkap kamera atau enggak ya. Kadang-kadang cerita-cerita yang ada-ada gitu, kadang-kadang kalau kita buktiin malah kayaknya nggak mau nongol ya, heran aku. Tapi tadi ada sih fenomena ya teman-teman ya, tapi nggak tahu ya tertangkap sama kamera atau enggak. Wih, banyak durinya guys. Malawur guys. Banyak duri rotan. Duri rotan ini kan rotan semua nih lihat ya. Ini rotan ini teman-teman. Durinya tuh kayak gimana ya? Nih, lihat nih. Ini kalau kita icek wes melebu ya, teman-teman, ke apa namanya? Ke kaki udah. Bukannya untung malah rugi kita. Bekecot guys. Oke teman-teman, jadi seperti itu guys. Aduh, susah sekali guys. Ntar dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kayak gitu guys. Fenomenanya cuma kayak gitu doang. Sosoknya juga nggak mau nongol, Mbah Dulohnya. Belum rezeki ya teman-teman ya. Dan sekarang juga udah jam 12 kurang ya. Jadi aku mau langsung siap-siap beres-beres saja untuk meninggalkan tempat ini ya. Takutnya ntar petugas perkebunannya kesini, kita belum cabut malah ntar kita dimarahin guys. Dan emang sih ini tempatnya emang bukan tempat buat camping ya, wajar lah. Oke, yang penting malam ini kita sudah membuktikan kengeriannya rumor Mbah Duloh itu teman-teman. Nanti perjalanan pulang aku videoin ya. Oke teman-teman, jadi semuanya udah aku beresin guys, nggak ada yang tersisa. Sekarang kita jalan pulang ya. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang jam 12 lebih, jam 12 kurang dikit guys. Ntar dulu, ini kok kayaknya gelap sih ya. Ntar guys. Oke ya, jalan ya. Gelap ya guys. Ntar guys aku ganti baterai guys. Aku pakai baterai ini.
gelap, ntar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terang. Oke, jadi kita tinggalkan lokasi ini teman-teman. Cuek. Aku pikiranku tadi di rumah tuh udah siap-siap loh, aku udah bawa tenda, bawa sayur segala macem. Malah nggak boleh di kesini, nggak boleh nginep teman-teman. Ya udahlah, kayak gimana lagi gitu kan. Kita jalan ke sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perkebunannya tuh luas banget teman-teman ini. Ngerinya guys. Ngeri banget ya. Luar biasa, merinding banget sih sebenarnya ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ada apa guys? Ini pohon bambu di sini guys. Sarang kuntilanak sama wewe gombel ini. Assalamualaikum. Sekaligus kita explore ya perjalanan pulangnya juga teman-teman. Ya, tadi kan fenomenanya sedikit banget ya. Nggak ada apa-apa guys. Aku bukannya nggak mau masang tenda, sebenarnya mau, cuman waktunya itu loh cuma berapa menit gitu ya, cuma datang diriin tenda, habis itu bongkar ya kan. Mending nggak usah pasang tenda kan, jadi lebih gampang kita guys, lebih gampang pulangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Allahu Akbar guys. Ya Allah, ngeri banget ya guys. Oke teman-teman, nanti aku sambung lagi kalau udah sampai pertengahan perjalanan ya. Jadi biar durasinya nggak terlalu panjang guys. Oke teman-teman, jadi ini kita sudah di pertengahan perjalanan guys. Jadi setengah lagi, mungkin 2 jam lagi kita nyampe ke jalan besar atau perkampungan ya. Capek banget guys, gila. Wah, ini lihat jagung guys. Enak bener ini guys. Kita ngambil satu aja nggak ketahuan, cuman ya buat apa juga guys. Ini aku udah setengah perjalanan teman-teman ya tuh. Nih oke ya. Jadi di sana tuh teman-teman, tadi kita di sebelah sana tuh ya. Sebelah sana tuh kita tadi itu karet semua teman-teman ini ya. Ini termasuk bisa dibilang hutan lindung gitu ya. Kita di sana sekarang udah nyampe sini. Alhamdulillah banget guys, belum ada gangguan. Oke teman-teman, jadi ini aku udah deket sama pedesaan ya teman-teman ya. Tuh lihat ya, lampunya udah terlihat guys. Jadi ini seperempat lebih lagi kita nyampe rumah ya guys. Lihat guys, persawahan semua sini, perkampungan semua teman-teman. Mantap ya. Wih, ada anjing guys. Oke, nanti lanjut lagi teman-teman. Oke guys, jadi ini udah di pedesaan guys. Sepi banget di sini guys, nggak ada motor belas lewat. Padahal baru jam 1:30 ya. Oh iya, tadi aku diberhentiin sama orang teman-teman, sama warga ya. Karena dikira ini kali ya, dikira ngebegal kali teman-teman, atau ngerampok gitu ya. Soalnya bawa-bawa tas aku guys.
soalnya aku bawa tas. Sangka ini kali, begitu tak bukain gitu kan, apa namanya, dilihat tuh isinya tenda gitu kan, tenda, golok dan lain-lain. Oke, nanti kita sambung lagi guys ya. Ini jadi pedesaan tuh sepi semua guys, nggak ada orang di luar, kayak desa mati. Ya maklum ya, jam 2 loh, siapa yang mau nongkrong di luar rumah ada jam 2 kayak gini ya. Mantap. Oke teman-teman, ini aku udah di depan jalan raya guys, lagi nunggu bis. Dan sekarang jam 2 lebih ya, jam 2.48 guys. Ngantuk banget, capek banget. Aku lagi nunggu bis guys. Kalau di sini nunggu bis agak susah guys, nggak kayak waktu dulu, yang waktu kemarin-kemarin itu susah ya nyari bis. Tapi kalau di sini ada sih, cuma lama. Jadi kita berangkat dari kebun Baduloh itu jam dari ojek mas, ojek enggak mas ya. Enggak. Oke, jadi tadi aku ditawarin ojek guys, kirain nunggu ojek. Aku nunggu bis. Oke teman-teman ya, nanti aku lanjut, tapi udah sampai sini aja mungkin ya. Tadi aku berangkat dari sana jam berapa ya, jam 12 kurang 10 menit, nyampe sini jam 2.48 ya. Nanti dari sini ke tempat aku itu sekitar 4 jam ya, dari tempat mes aku ya, dari kontrakan mes aku cuma sekitar 3 jam. Jadi nyampe sana tuh, nyampe mes itu jam 3 pagi, pagi mandi, tidur sebentar, langsung kita berangkat kerja lagi guys. Oke, jadi kayak gitu aja untuk malam ini, video kali ini segitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Mohon maaf kalau nggak bisa bermalam di sana, karena memang udah jadi peraturannya, kita nggak boleh macem-macem ya, yang aneh-aneh kita ikutin aja apa yang dikatakan sama penjaga kebun Baduloh. Mantap, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.